Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan gelisah yang tak kunjung hilang? Seakan dada menyempit, nafas berat, pikiran berputar entah kemana. Dunia terasa berisik, tetapi hatimu justru semakin sepi. Banyak orang mencari ketenangan pada tempat yang salah. Harta, ujian, hiburan, kesenangan sementara. Namun tidak pernah ada yang benar-benar menenangkan jiwa. Para ulama sepakat, ketenangan itu bukan hasil aktivitas dunia, melainkan cahaya dari Allah yang diturunkan ke dalam hati hamba-hambanya. Dan cahaya itu datang melalui zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna ketenangan yang Allah turunkan bersifat langsung tanpa perantara kepada hati yang hidup dengan zikir. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat yang bersanad kuat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika ia mengingatku, aku bersamanya." Hadis riwayat Muslim. Sanadnya bersambung, Abu Hurairah, Sa'id Al-Maqburi, Abu Salamah, Malik bin Anas, dan Muslim bin Al-Hajjaj. Ulama menjelaskan bahwa persamaan ini bukan persamaan fisik, melainkan Allah bersama hambanya dengan pertolongan, rahmat, perlindungan, ketenangan, dan cahayanya. Kenapa manusia gelisah? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati manusia memiliki 3 penyakit utama: ketergantungan pada makhluk, kecanduan dunia, dan kelalaian dari Allah. Dan obat paling mujarab dari 3 penyakit ini adalah zikir yang dilakukan secara konsisten. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, zikir adalah cahaya hati. Semakin banyak seseorang berzikir, semakin terang cahaya yang Allah letakkan dalam dirinya. Hati yang gelap penuh gelisah karena ia jauh dari cahaya Allah. Jenis-jenis zikir yang paling menenangkan. Yang pertama, tasbih. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Al-A'mashi, Syu'bah, Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda bahwa tasbih menghapus dosa seperti pohon menggugurkan daunnya. Yang kedua, tahmid. Alhamdulillah. Riwayat Muslim dari Samurah bin Jundub. Tahmid membuka pintu nikmat, dan hati yang bersyukur adalah hati yang damai. Yang ketiga, tahlil atau la ilaha illallah, zikir paling agung. Hadis dari Abu Hurairah sanad kuat diriwayatkan dalam Muslim nomor 223. Dan yang terakhir, istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan ketenangan setelah resah. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Lalu bagaimana zikir mengubah hati secara rohaniah? Para ulama membagi perubahan hati menjadi 3 fase. Fase pertama, pembersihan hati. Zikir membersihkan noda-noda maksiat yang melekat, sebagaimana air membersihkan kotoran. Fase kedua, penerangan hati. Cahaya ketenangan mulai masuk, rasa sesak berkurang, gelisah mereda, dada menjadi lapang. Kemudian fase ketiga, puncak ketenangan. Pada fase ini, seseorang merasakan kedekatan dengan Allah yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kisah dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, ketika ia gelisah dan takut menjelang perang Mu'tah, ia membaca tahlil berulang hingga ketenangan turun begitu kuat sampai wajahnya berubah tenang seolah melihat sesuatu yang meneguhkan. Ibnu Hajar menguatkan riwayat ini dalam Al-Ishabah.
Ada beberapa metode zikir yang disarankan ulama. Yang pertama, zikir setelah subuh dan maghrib. Kemudian zikir sebelum tidur. Kemudian zikir pagi petang. Lalu zikir dalam perjalanan. Dan yang terakhir, zikir spontan saat gelisah. Metodenya harus lembut, berulang, perlahan, dan penuh tadabur. Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan salah satu harta simpanan surga." Kalimat ini menghapus beban yang membuat hati berat. Para ahli tasawuf seperti Imam Al-Junaid menjelaskan cara agar bisa merasa hadir bersama Allah saat zikir. Caranya adalah fokus pada makna, hadirkan rasa butuh, lepaskan dunia perlahan, bayangkan Allah melihatmu. Tidak membayangkan bentuk Allah karena itu haram, tetapi membayangkan pengawasan dan kasih sayang Allah. Inilah bukti ilmiah pengaruh zikir pada otak dan detak jantung. Penelitian modern menyebutkan bahwa aktivitas spiritual yang berulang dan bermakna mampu menurunkan detak jantung, menstabilkan gelombang otak, meredakan stres, dan menurunkan hormon kortisol. Zikir menguatkan sistem saraf parasimpatis, membuat tubuh merasa aman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, tahukah engkau bahwa zikir bukan hanya menenangkan hati? Zikir memiliki hubungan langsung dengan takdir seorang hamba. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa." Para ulama menarik kesimpulan penting. Doa adalah bentuk zikir, maka zikir memiliki kekuatan mengubah alur kehidupan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Al-Fawaid, zikir adalah sebab terbesar turunnya pertolongan Allah dan perubahan takdir yang buruk menjadi baik. Artinya, jika seseorang hamba merasa hidupnya penuh rintangan, rizki sempit, hati gelisah, masalah bertubi-tubi, maka zikir adalah kunci pertama yang membuka jalan keluar. Para imam tasawuf seperti Imam Al-Muhasibi, Al-Junaid, dan Al-Qusairi menjelaskan bahwa zikir memiliki tingkatan rohani. Yang pertama, zikir lisan, tahap permulaan, keutamaan besar, tapi belum mengubah hati secara mendalam. Yang kedua, zikir kolbi, ketika hati ikut menyebut Allah, inilah tingkatan yang membuat dada lapang. Yang ketiga, zikir sir atau zikir batin terdalam, zikir yang berjalan tanpa suara, tanpa gerakan, dilakukan jiwa dalam keadaan hening. Yang keempat, zikir hakikat, ketika seseorang menyadari kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dan yang terakhir, zikir ain al-yakin, tingkatan tertinggi yang diberi hanya pada hamba pilihan, ketika hatinya selalu hidup dalam pengawasan Allah. Imam Al-Qusairi berkata, jika seseorang mencapai zikir tingkat keempat, maka ketenangan akan memeluknya dalam segala keadaan, bahkan di tengah ujian. Zikir di malam hari memiliki kedudukan sangat tinggi. Mengapa? Karena waktu malam adalah saat dunia tenang, pintu langit terbuka, dan doa ditinggikan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Imam Malik menjelaskan dalam Al-Muwatta bahwa ulama salaf memahami hadis ini sebagai makna yang datang tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Maknanya bukan turun fisik, melainkan turunnya rahmat, kedekatan, dan ampunan Allah. Zikir pada waktu ini berbeda dari zikir siang. Ia menembus hati lebih kuat, membersihkan jiwa lebih cepat, karena gelapnya malam menyelimuti dunia, tetapi zikir menerangi batin. Alam tenang, tetapi hati bergemuruh memanggil Allah. Setiap lafaz terasa lebih berat dan lebih dalam. Ada satu rahasia besar. Nabi-nabi terdahulu menangis dalam zikir. Nabi Dawud alaihi salam dalam riwayat sahih, beliau berzikir hingga gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Nabi Zakaria alaihi salam dalam Al-Quran surah Maryam ayat 3 dijelaskan, Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih.
Menurut tafsir Al-Baghawi, lirih artinya penuh zikir, penuh kelembutan, penuh kerinduan kepada Allah. Lalu bagaimana cara mendapatkan efek ketenangan instan dari zikir? Ada amalan singkat namun sangat kuat, terutama saat seseorang berada dalam panik, marah, ketakutan, atau kecemasan mendadak. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengajarkan istighfar 33 kali, hasbunallah 33 kali, dan tahlil 33 kali. Gabungkan 3 zikir ini menghasilkan efek jantung kembali stabil, pikiran tenang, tubuh rileks, hati menjadi lembut. Mengapa zikir bisa menyembuhkan depresi spiritual? Depresi spiritual adalah kondisi ketika hati sedang hampa, kehilangan arah, merasa tidak dicintai Allah, dan tidak menemukan makna hidup. Imam Al-Ghazali menyebutkan kondisi ini sebagai hilat az-zauq atau hilangnya rasa dalam ibadah. Obatnya adalah zikir panjang yang dilakukan dengan tadabbur. Dalam neurologi modern, aktivitas zikir memperkuat bagian otak bernama prefrontal cortex yang berfungsi mengatur emosi, mengendalikan stres, menciptakan rasa aman. Itulah mengapa zikir dapat menjadi terapi batin paling efektif. Berikut adalah susunan zikir malam para salaf yang menyebabkan hati mereka menjadi sangat tenang. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 200 kali, tasbih 100 kali, zikir Nabi Yunus 40 kali, dan doa panjang 5-10 menit. Inilah struktur yang jika diamalkan 30 hari berturut-turut, niscaya hati bersih, pikiran jernih, hidup seperti dibimbing Allah setiap langkahnya. Banyak ulama menegaskan hubungan antara zikir dan rezeki. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, "Berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung." Ibnu Katsir menjelaskan, kata beruntung di sini mencakup rezeki dunia dan keselamatan akhirat. Bahkan Hasan Al-Basri berkata, siapa yang ingin rezekinya datang tanpa ia kejar, maka perbanyaklah zikir. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, di tengah dunia yang semakin bising, hati kita justru semakin membutuhkan keheningan. Dan keheningan tertinggi bukan ketika dunia sunyi, tetapi ketika hati tersambung kepada Allah. Jika hidupmu gelisah, jangan buru-buru mencari dunia. Cari Allah terlebih dahulu dan dunia akan mengikuti. Dan di tengah dunia yang semakin menguras jiwa, Allah memberikan satu jalan yang tidak membutuhkan biaya, waktu, atau tenaga besar, namun mampu membuka pintu langit dan melunakkan hati. Itu adalah zikir. Zikir membuatmu dicintai Allah. Zikir membuatmu dilihat Allah. Zikir membuatmu dijaga Allah. Zikir membuat hidupmu lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermakna. Jangan biarkan hatimu kosong. Jangan biarkan jiwamu gelap. Hidupkan zikirmu dan lihatlah bagaimana Allah mengubah segalanya. Semoga Allah menerangi hatimu dengan cahaya zikir, menenangkan kegelisahanmu, dan meneguhkan langkahmu menuju surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.